Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky dengan NIM 180103083A2 Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester otomasi sistem produksi. Soal pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi? Jawabannya, otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronik, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi serta dikomunikasikan dengan pengadilan otomatik atau baik untuk meyakinkan apakah semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibel meningkat. Dan ada tujuan otomasi, yaitu memperpendek waktu kerja, kondisi kerja yang aman, harga murah, kualitas baik, kesempatan kerja meningkat, standar hidup. Dan manfaat otomasi di sini yaitu output meningkat, ketelitian meningkat, waktu proses menurun, area produksi menurun, tenaga kerja menurun. Dan soal kedua, apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Ada berapa gerbang logika? Jelaskan salah satunya. Jawabannya yaitu, gerbang logika adalah alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukkan dan keluarnya memenuhi sistem biner. Gerbang logika ada 7, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOT, gerbang XOR atau eksklusif OR, dan yang ketujuh yaitu gerbang XNOR, eksklusif NOR. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu output yang keluar, yaitu gerbang NOT disebut juga dengan inverter karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan memasukkan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan 0 atau simbol minus di atas variabel inputnya dan tabel kebenaran di sini gerbang NOT. Dan yang ketiga yaitu, uraikan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang program logika kontrol PLC atau PLC. Jawabannya yaitu, secara mendasar PLC adalah salah satu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan dalam memori, di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor foto elektrik, push button pada panel kontrol, limit switch atau peralatan lainnya, di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor, atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu, PLC juga menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus seperti logika perwaktuan, sekuensiasi, dan aritmatika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul I/O baik analog maupun digital. Soal keempat yaitu, peralatan utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri. Jawabannya yaitu, komponen utama atau perangkat keras penyusun PLC adalah A. Satu daya atau power supply, yang kedua CPU Central Processing Unit yang di dalamnya terdapat prosesor dan memori, dan yang ketiga modul masukan input modul dan modul keluar output modul, dan yang keempat yaitu perangkat pemrograman. Dan yang kelima, apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan, jelaskan, dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Yang pertama yaitu topologi bus. Keuntungan topologi bus adalah mudahkan dikembangkan, jarak LAN tidak terbatas, kecepatan transfer dapat data tinggi, jumlah terminal dapat ditambah, dikurangi, atau mengganggu operasi yang lebih berjalan. Kerugian, jika lalu lintas dapat terlalu tinggi, dapat terjadi kemacetan, dibutuhkan repeater atau menggunakan sinyal pada pemasangan jarak jauh, dan yang terakhir operasional jaringan LAN tergantung pada setiap terminal. Yang kedua yaitu topologi star. Keuntungan, mudah dikembangkan, keamanan data tinggi, kemudahan dalam mengakses jaringan. Kerugiannya yaitu lalu lintas dapat padat menyebabkan jaringan lambat, jaringan tergantung pada terminal pusat. Dan yang ketiga yaitu topologi ring.
Keuntungannya yaitu laju data tinggi, dapat melayani lalu lintas yang padat, tidak diperlukan host, biaya relatif murah, dan dapat melayani berbagai media pengiriman komunikasi antar terminal mudah, waktu yang diperlukan untuk mengakses dan optimal. Kerugiannya yaitu penambahan atau pengurangan terminal sangat sulit, kerusakan pada media pengiriman dapat menghentikan seluruh kerja jaringan, dan yang terakhir yaitu kerusakan pada salah satu terminal dapat mengakibatkan kelumpuhan jaringan. Dan sekian jawaban UTS otomasi sistem produksi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.